Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat bertemu lagi di kelompok 4, yang mana pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Haji Hana Sofia tentang belajar menurut Abdullah Nasir Ulwan. Untuk itu, saya persilakan dulu kepada narasumber, yaitu kepada moderator, maaf, Ibu Winnie, saya silakan. Terima kasih kepada Ibu Yanti atas waktunya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Resna yang telah Arta sumping karung. Alhamdulillah Bu, atur nuhun sagala rupina. Neng Santi, atur nuhun. Sebelumnya, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kepada acara yang utama, yaitu untuk memaparkan materi pada hari ini yang berjudul Metode Pendidikan Anak menurut Abdullah Nasir Ulwan, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Hajah Hana Sofi Lutfiah. Sebelumnya kita bacakan riwayatnya, identitasnya, yaitu nama Hajah Sofi Lutfiah SPDIK, lahir Bandung tanggal 8 Januari tahun 1983, riwayat pendidikan SDN Cikembang tahun 1982, Sanawiyah Al-Fatah tahun 1995, Aliyah Al-Fatah tahun 1998, pendidikan di Unpad, pendidikan tingginya di Unpad tahun 2004, mengambil jurusan ekonomi ya, Neng? Akuntansi ya. Terus meneruskan pendidikannya di UT Linier di SD tahun 2009 SMP ya. Beliau alhamdulillah pulang pergi ke luar negeri, maka banyak sekali pengalamannya banyak sekali dari mancanegara. Alhamdulillah berbagi kepada kita ya, Bu Yanti ya, berbagi pengalaman. Ya, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Hajah untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Hajah dipersilakan. Ya, terima kasih Bu ini ibu saya, ini guru saya, Ibu Winnie Mariani yang sangat cantik dan low profile. Alhamdulillah. Juga terima kasih Bu host, terima kasih juga telah memberi kesempatan Bu moderator, Ibu instruktur juga, Ibu Resna, terima kasih bimbingannya, segalanya untuk kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Bapak Ibu guru hebat peserta VCT Batch 6 yang saya hormati, pertama-tama kita ucapkan puja dan puji kepada Allah, yang mana dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari ini, kita diberi kesehatan, kita bisa hadir di VCT Batch 6 versi 1 di kelompok 4 ya. Nah, di sini ya, mungkin saya akan langsung saja ke materi yang akan saya bahas adalah metode pendidikan anak menurut Abdullah Nasir Ulwan ya. Nah, Abdullah Nasir Ulwan ini adalah seorang tokoh muslim ya, yang dilahirkan di kota Suriah
dia adalah seorang pendidikan anak, bergerak dalam pendidikan anak. Terus di sini metode pendidikan anak menurut Abdullah Nasir Ulwan, yang pertama pendidikan keimanan, yang kedua pendidikan akhlak, yang ketiga pendidikan fisik, yang keempat pendidikan intelektual, yang kelima pendidikan mental atau psikis, yang keenam pendidikan sosial. Selanjutnya, anak adalah anugerah termahal bagi setiap orang tua. Kehadiran anak itu adalah sebuah anugerah dari Sang Pencipta, walaupun banyak orang yang harus berhasil merencanakan kapan anaknya harus lahir dan kapan tidak melahirkan anak. Selain sebagai anugerah dari Tuhan, Allah Sang Penentu, anak diberikan kepada orang tuanya sebagai amanah. Nah, amanah itu kita harus jaga, pelihara, anak itu menjadi anak-anak yang berkualitas, memiliki kekuatan dan ketahanan sebagai bekal mengarungi kehidupan yang masa datang. Nah, menurut surat An-Nisa ayat 9, setiap orang tua itu sadar betul akan amanah ini, bahwa anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita sesungguhnya harus dididik dan dibina dengan baik, sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam Islam dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak dalam Islam mengatakan bahwa ada 6 tanggung jawab. Tanggung jawab itu yang harus dipegang oleh pendidik maupun orang tua. Yang pertama adalah yang harus ditanamkan pendidikan keimanan. Nah, pendidikan keimanan adalah pendidikan anak yang sangat dasar. Nah, bagaimana mengenalkannya saat dia mampu berpikir, membiasakannya dengan mengenalkan rukun Islam, saat dia mulai memahami, mengajarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang indah, dia sudah mampu membedakan pada saat usia tamyiz. Usia tamyiz itu usia berapa tahun? Usia dari 2 sampai 7 tahun. Nah, dengan kata lain, pendidikan iman dapat diartikan dengan pendidikan akidah, ya, yang merupakan proses pembinaan dan pemantapan kepercayaan dalam diri seseorang sehingga menjadi akidah yang kuat dan benar. Selanjutnya yang harus ditanamkan selain keimanan adalah akhlak. Pendidikan akhlak adalah sejumlah prinsip-prinsip akhlak dan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, ya, agar bisa dijadikan kebiasaan oleh anak itu dari dini, lalu meningkat balik dan perlahan-lahan beranjak dewasa. Nah, sekarang arti pendidikan akhlak itu apa? Proses pembinaan budi pekerti anak hingga menjadi budi pekerti yang mulia atau yang berakhlakul karimah. Selanjutnya pendidikan fisik. Nah, di antara tanggung jawab yang besar dibebankan Islam kepada para pendidik yaitu pada orang tua. Orang tua itu ayah dan ibu. Selain orang tua juga kita sebagai guru adalah punya tanggung jawab pendidikan fisik agar mereka dapat dibesarkan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya dia punya fisik yang kuat, tumbuh sehat, penampilannya sehat, hidupnya energik, ya. Nah, di sini dalam pendidikan ini orang tua bertanggung jawab membina anak-anaknya agar memiliki fisik yang kuat, sehat, bergairah, bersemangat. Caranya dengan bagaimana orang tua itu? Yang pertama, ini mungkin lebih dititik beratkan kepada ayah, ya, kewajiban menafkahi keluarga dan anak. Yang kedua, mengikuti pola makan, memberikan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, minuman, susu yang bergizi, istirahatnya juga sehat. Terus yang ketiga, menjaga diri dari wabah penyakit seperti sekarang lagi COVID-19. Nah, anak-anak diberi pengertian apa itu tentang COVID, tentang virus corona, bagaimana bahayanya, kenapa kita tidak boleh keluar, terus keluar rumah, belajar kenapa harus di rumah. Itu harus diberi pengertian kepada anak, bagaimana cara menjaga diri dari wabah dan penyakit menular.
Terus selanjutnya membiasakan anak berolahraga supaya sehat fisiknya. Terus selanjutnya berobat untuk menyembuhkan penyakit ya. Nah, di sini kalau anaknya sakit beri obat atau kalau tidak sembuh ke dokter ya. Terus selanjutnya pendidikan intelektual. Nah, intelektual juga sangat penting ya untuk membentuk dan membina pikiran anak dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama sebelumnya itu harus dibekali juga ilmu-ilmu syar'i ya, selain ilmu pengetahuan dan budaya yang modern. Nah, pemikiran yang mencerahkan anak dan kebudayaan diharapkan anak akan matang pikirannya serta menjadi orang yang berilmu, berbudaya. Nah, maka Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa pendidikan ini berfokus pada 3 permasalahan ya. Yang pertama, kewajiban mendidik. Kewajiban mendidik ini adalah tanggung jawab orang tua, merupakan hal yang sangat penting. Sesungguhnya Islam telah membebani para pendidik dan orang tua dengan tanggung jawab yang besar dalam mengajar anak-anaknya ya. Terutama mungkin yang paling dasar itu pendidikan di rumah oleh orang tua. Nah, menumbuhkan kesadaran, mempelajari iptek, ilmu pengetahuan dan budaya, serta memusatkan seluruh pikiran untuk mencapai seluruh pemahaman, serta dalam pengetahuan yang murni dan pertimbangan yang matang serta benar. Nah, dengan demikian, pikiran mereka akan terbuka dan kecerdasan mereka akan tampak kalau pendidikannya baik, benar ya. Nah, di sini sesuai dengan Quran surat Al-Alaq dari 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan ke hati sanubari Rasulullah SAW adalah di sini mengangkat peran di dalam Al-Alaq itu adalah disuruh untuk baca dan menulis dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini mengingat alam pikiran dan akal sehat serta membuka pintu hidayah yang sebesar-besarnya. Yang kedua, penyanderaan atau pencerahan. Nah, yang kedua, penyanderaan atau pencerahan. Nah, di antara tanggung jawab besar yang dijadikan sebagai amanat oleh Islam, yang harus dipikul atau dipegang oleh orang tua dan pendidik adalah menumbuhkan kesadaran berpikir anak sejak masih balita sampai balik ya, atau dari usia tamyiz sampai balik. Terus selanjutnya Islam itu apa saja? Islam itu baik sebagai agama maupun negara. Yang kedua, Al-Quran baik sebagai sistem maupun perundang-undangan. 3, sejarah Islam. Kenalkan sejarah Islam dari kejayaannya maupun kemuliaannya, terus kebudayaan Islam secara umum, terus yang keempat dakwah Islam untuk memotivasi gerak laku anak. Selanjutnya memelihara kesehatan akal. Di antara sekian tanggung jawab yang dijadikan ya oleh Allah sebagai amanat yang dibebankan kepada orang tua adalah memperhatikan kesehatan anak-anak. Nah, harus di sini mereka harus menjaga dan memelihara kesehatan akal anak sehingga mereka tetap jernih dan akal mereka tetap tenang. Terus selanjutnya mental atau psikis ya. Psikis itu apa? Di sini psikis itu maksudnya mendidik anak untuk menjadi anak yang pemberani, berterus terang, perkasa, merasa sempurna, senang berbuat baik kepada orang lain, mampu mengontrol emosi, serta memiliki semua keutamaan akhlak, jiwa dan akhlak. Terus yang selanjutnya pendidikan sosial. Nah, pendidikan sosial itu adalah pendidikan anak sejak dini untuk komit dengan etika sosial yang baik dan dasar-dasar jiwa yang luhur yang bersumber dari akidah Islam yang abadi dan perasaan iman dan yang dalam. Nah, di sini anak dapat hidup di tengah masyarakat dengan pergaulan dan adat yang baik, pemikiran yang matang dan bertindak bijaksana.
Mungkin dari saya sekian, pemaparan dari saya sekian. Ada yang bertanya atau yang ditanyakan, atau mungkin saya buka ini ya, mungkin ada yang sharing Bu, karena saya juga masih belajar ini, masih dalam tahap pembelajaran. Ada tambahan atau ada masukan, saya terima Bu. Neng, kesimpulannya dulu Neng. Ke Ibu Neng. moderator, Ibu ini silakan dilanjutkan. Mungkin ada kesimpulannya dulu, disimpulkan dulu materi yang ya. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya sampaikan tentang pendidikan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan, yaitu kita sebagai orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tanggung jawab. Nah, di sini harus bagaimana mendidik anak itu harus dengan baik, benar, akhlaknya, imannya, terus pendidikan fisiknya juga, terus menjadikan anak itu nanti menjadi anak yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Mungkin itu ya dari saya kesimpulannya. Ya, yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Ibu moderator. Ya. Terima kasih kepada Ibu Hajahana yang telah memaparkan tentang metode pendidikan anak usia dini menurut Nasih Ulwan. Sangat menarik sekali ya. Metode dari Nasih Ulwan ini komplit ya. Ternyata agama Islam yang dikedepankan untuk anak usia dini ini. Itu yang paling penting ya untuk kita sebagai Muslim. Ya, siapa yang mau bertanya diberi kesempatan. Ini masih ada waktu, masih banyak, masih jam 9 kurang 8 menit. Jadi waktu masih panjang. Mangga aya anu bade sharing, mangga atau napi bade naroskeun. Dipersilakan. Kah? Bu Yanti mau memberikan pengarahan, sharingnya pada Bu Hana, bagaimana? Neng Santi, silakan. Oh, ada Neng Lisna, wilujeng, hatur nuhun, terus lebet Kak Rum. Tadi ya mungkin dari saya aja ya Neng. Saha? Oh Bu Popon. Bu Ketua, wilujeng bergabung, hatur nuhun pisan Ibu Ketua. Neng Asri. Seueur geuning. Wilujeng wilujeng bergabung. Mangga tuh. Aya anu bade ieu teh anu bade sharing, menambahkan. Mangga Neng Asri. Neng Asri. Tadi Ibu Hana sudah memberikan ini, katanya memberikan pengarahan atau pengetahuan tentang COVID kepada anak usia dini. Mungkin pengetahuan COVID kepada usia dini tidak seperti pengetahuan kepada orang dewasa ya Bu Hana ya. Bu Hana menyimak, Bu Hana, Bu Hajah. Mana? Bu Haji mana? Bu Haji menyimak. Ayah Bu. Nah, tadi diutarakan oleh Ibu Haji, katanya memberikan pengetahuan COVID kepada anak usia dini. Mungkin COVID kepada anak usia dini tidak mungkin sama pemberian pengarahannya kepada seperti kepada orang dewasa. Coba ini beri contoh. Pengarahan COVID kepada anak usia dini itu seperti apa?
pengarahan COVID yaitu misalnya dengan cerita-cerita berupa gambar-gambar yang yang berbentuk COVID itu dikemas dengan bahasa anak, dengan bahasa yang mudah dikenal oleh anak, terus bahasa yang gampang dicerna oleh anak nanti dikenalkannya. Nah, bagaimana itu virus COVID, seperti ada bentuknya, kalau misalnya dikenalkannya misalnya sambil mewarnai. Nah, ini bentuknya seperti ini, takut nggak misalnya sama COVID yang kayak gini. Nah, kalau takut, anak-anak harus menjaga ketahanan tubuh, menjaga diri. Terus kenapa kita harus pakai masker, biar COVID-nya misalnya si virusnya tidak masuk. Kan COVID itu virusnya masuk melalui mulut, hidung, mungkin ya Bu ya, kayak gitu aja perkenalan yang dikenalkan secara sederhana ke anak yang dapat dimengerti anak. Iya, terima kasih. Mungkin siapa lagi yang mau menambahkan? Jadi kalau di TK saya Bu Hana ya, ke anak-anak seperti saya ambil dari pengarahan dari Bu Asi, ilmu dari Bu Asi itu COVID itu ada terdiri dari huruf C, O, V, I, dan D. C-nya cuci tangan. Jadi anak-anak biasa mencuci tangannya bagaimana yang betul, yang baik dengan 7 langkah itu. Nah, anak-anak harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kalau sudah pegang benda-benda, harus cuci tangannya begini. Jadi apalagi sekarang sedang masa COVID ini ya. Nah, O-nya apa? Olahraga. Nah, olahraga, anak-anak berolahraga di halaman rumah aja sambil berjemur, olahraga kecil lah, ajak sama mama gitu. Terus V-nya apa? Vitamin. Anak-anak sekarang harus banyak minum vitamin supaya imunnya kuat, imunnya banyak. Iya. Jadi kalau dengan imun yang banyak, itunya lari-lari tuh si kumannya, tidak mau nempel ke badan kita gitu. Secara sederhana begitu ya Bu ya. Ya sama di TK anak saya juga gitu. Sederhana aja ke anak-anak mah. I-nya apa? Ikhtiar. Nah, ikhtiarnya kita bagaimana? Dengan berdoa, membantu mama membersihkan halaman, kan lingkungan juga harus dijaga kebersihannya supaya kumannya tidak betah ya. Kalau dengan lingkungan bersih, mandi pagi-pagi harus sudah mandi. Terus apalagi? Iya, ikhtiar itu banyak ya, dengan makan bergizi, mandi yang bersih, olahraga, berdoa. Itu ikhtiar kita supaya terhindar dari virus COVID itu. D-nya apa anak-anak? D-nya berdoa. Doa. Nah, doa. Dengan kontennya D-nya doa. Anak-anak berdoa, dan anak-anak sudah bisa berdoa. Kalau mau makan berdoa dulu, sudah makan berdoa. Sampai ke satu hari itu berdoanya berapa kali sudah tahu anak-anak. Setiap sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan kita harus melakukan berdoa, dan berdoa juga supaya kita terhindar dari wabah penyakit. Begitulah ya Neng, kalau penerapan secara sederhana ke anak kita ya. Neng Asri mungkin ya, Neng Asri silakan mau menambahkan, itu silakan Neng Asri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Neng Asri. Si cantik. Ya, halo. Emang ada mau videonya dari seperti yang sampai ku ikuti sebat. Yuhun, abi teh kenging mulungan ti Neng Asri. Hatur nuhun ilmunya Neng Asri. Bermanfaat sekali. Bu Yani, assalamualaikum Bu Yani. Namanya hadir. Ya,
Neng Asih, diteruskan. Ya, mun eta mah ieu we tadi kesel jantan iseng. Iseng tapi bermanfaat saya ya. Ilmunya. Mangga silakan Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada Bu Yani, itu Bu Yani, Wilujeng Sumpi, Bu Popon. Mangga Bu Popon. Bu Popon, penerapan COVID ke anak Bu Popon, ke anak-anak didik Bu Popon bagaimana di sekolah Bu Popon? Banyak sekali tadi ya metode nasi ulban itu mengajarkan kita tentang fisiknya, keimanannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada jadi ke anak-anak itu mengenalkan rukun iman begitu ya Neng Haji ya. Penerapan keimanan ya, penerapan yang sederhana aja ya ke anak-anak ya. Islam dengan tepukan, dengan nyanyian supaya anak mengingat mereka mungkin ya Bu ya dalam istilahnya. Kalau sama anak ya, jadi kita juga dulu mungkin ya pengalaman Bu ya dulu ngautas dengan menuju alif kene ngadon bikin ayeuna emut tanya masih nempel we emut. Iya, makanya iya terus sifat-sifat Allah, terus nama-nama Allah ya itu kan jantan emut duikeun ka ayeuna belajar padahal di payun teh nuju usia panginten SD kelas 1 panginten punya duikeun ka ayeuna nya emut kene we nya tuh makanya anak usia dina itu ini ya melekat ya kan golden age teh ya Bu ya, golden age. Jadi harus ditanamkan, apalagi kita sebagai orang Muslim harus ditanamkan ilmu-ilmu agama sejak dini gitu ya Bu ya. Sejak dini, sejak dari awal, mungkin sejak dari kandungan juga sudah mulai diajarkan kita orang tuanya dengan membaca Al-Quran, sholawat, intinya itu jadi bisa ke anaknya nanti akan menjadi pembiasaan sampai besar ya, sampai usia dari tamyiz. Sampai usia balik ya Bu. Iya begitu. Ayo siapa yang mau bertanya mangga bertanya atau sharing. Diingatkan lagi Neng Hana. Iya Neng Hana diingatkan lagi tadi apa saja metode yang ditanamkan oleh nasi ulwan. Jadi metode yang tadi yang saya ini kan yang menurut Abdullah Nasi Ulwan yaitu metode pendidikan keimanan ya. Yang kedua akhlaknya untuk anak, yang ketiga pendidikan fisik, yang keempat pendidikan intelektual, yang kelimanya pendidikan mental atau psikis, yang keenam pendidikan sosial. Jadi mencakup 6 metode yang diterapkan atau yang digunakan menurut Abdullah Nasi Ulwan. Iya. Waktu menunjukkan mungkin selain oleh orang tua. Iya. Gimana Bu? Mungkin iya, masih oleh banyak. Orang tua. Selain oleh orang tua, oleh kita juga sebagai pendidik sudah diterapkan ya Bu, sedikit-sedikitnya di PAUD atau di TK sudah diterapkan metode anak menurut Abdullah Nasi Ulwan itu. Iya. Seperti pendidikan keimanan, mengenalkan iman, mengenalkan Tuhan kita siapa, Nabi kita siapa, terus kitab kita apa, terus itu dikenalkan kan, terus dikenalkan di sekolah juga ya Bu ya. Mungkin kalau yang lebih banyak waktunya itu orang tua yang lebih berperan untuk tumbuh kembang anak itu adalah orang tua, keimanannya, akhlaknya, pendidikan fisiknya, intelektual. Mungkin hanya sebagai guru mah kita hanya membantu ya Bu ya, hanya membantu peran orang tua.
Iya. Barangkali ada yang mau bertanya atau memberi masukan, sharing gitu. Mangga. Jadi Nengnya metode pendidikan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan, alhamdulillah di pendidikan anak usia dini ini sudah diterapkan melalui bidang-bidang pengembangan itu ada ya, tercakup ya 6 pendidikan ini. Ya. Iya ada, udah masuk Bu. Masuk ya. Pendidikan bidang pengembangan moral dan agama. Bidang pengembangan sosial emosional ada, intinya masuk ke pendidikan usia. Kognitifnya ada, yang pendidikan intelektual itu ya, ke kognitif. Terus bahasanya ada, ya? Ada Bu. Iya. Iya. Bahasanya itu kan mencakup, Iya. kalau bahasa ini mencakup ke intelektual, masuk ke intelektual. Fisik motoriknya juga ada, ini pendidikan fisik, akhlak termasuk kepada sosial emosional itu ya. Jadi alhamdulillah di pendidikan anak usia dini tidak lepas ya dari pakar-pakar agama Islam, karena kita mayoritas beragama Islam. Dan anak didik kita muslim semua, alhamdulillah. Ya, siapa Bu Yanti? Mana Bu Yanti? Mau menambahkan Bu Yanti? Ibu kemana Bu Yanti? Tadi pendidikan fisiknya seperti apa Bu? Neng Hana? Pendidikan fisiknya seperti apa tadi? Barangkali ada yang baru masuk gitu. Ya. Ya, pendidikan yang diberikan kepada orang tua, dari orang tua ada. Ada Bu? Ya, ada. Ya, ada. Ada Bu. Ada. Ya, pendidikan fisiknya adalah orang tua diberikan tanggung jawab agar membesarkan baiknya, sehingga anak mempunyai fisik yang kuat, tumbuh sehat, berpenampilan sehat, hidupnya energi, ya itu adalah tanggung jawab orang tua. Soalnya pendidikan fisiknya apa saja? Kewajiban menafkahi anak, memberikan makan 4 sehat 5 sempurna, menjaga diri dari wabah, terus membiasakan anak berolahraga, atau kalau sakit anaknya dibeli obat atau dibawa ke dokter gitu Bu. Iya. Itu diantaranya pendidikan fisik. Iya, bagus sekali materinya. Neng Yanti, Ibu Yanti, ayo mau menambahkan? Waktunya masih ada. Kita kan sampai 9:30 ya? Barangkali saya lupa lagi. Kelupa. Sampai 9:30 kan waktunya? Iya Bu. Iya. Berarti pendidikan fisik itu tidak hanya fisik olahraga begitu, tapi gimana Bu Yanti? Di fisik itu bukan hanya olahraganya saja ya, tadi diungkapkan juga bahwa makanannya juga diperhatikan anak usia dini. Nah, ini menafkahi keluarga dan anak, mengikuti pola makan, minum, dan istirahat yang sehat. Istirahat yang sehat itu yang bagaimana, Neng? Istirahat, anak dari mulai tidur, istirahat dari mulai tidur siang. Mungkin ya kalau anak PAUD atau TK dibiasakan tidur siang. Terus malam tidurnya jangan terlalu malam. Gitu. Kalau di sekolah juga kan ada jam istirahat ya. Di sekolah ya. Makanya itu di sekolah mungkin istirahat penting sekali. Jadi istirahatnya ya. Bu Yanti.
selain dari makan, menu makan siang, anak diperbolehkan makan di sekolah di waktu istirahat, dan juga bermain di luar ya Neng ya. Kalau di kita Iya. bermain di luar, ya itu waktu istirahat ya, bermain di Di luarnya. sekolah itu Terus berapa sebelum menit istirahat Bu? 30 menit ya? Iya, 30 menit. Padahal di TK mah kalau di pendidikan anak usia dini itu bermain itu tidak istirahat saja, tapi sepenuhnya bermain ya. Dari mulai masuk kelas, dari mulai masuk gerbang sampai pulang itu bermain kita ya. Anak-anak menanamkan bermain. Belajar sambil Iya, bermain, belajar ya, sambil Bu, ya? bermain. Jadi bukan istirahat saja waktu bermain. Cuman waktu Jadi istirahat banyak itu bermain, diberi soalnya kesempatan bermain di luar begitu. Kalau kebiasaan kita. Iya. Ya. Ibu itu absen udah Bu? Absen sudah mulai bisa diisi. Halo, Bu Yanti. Terima kasih. Di sini ada masih ada Ibu Resna. Ibu Resna barangkali ada masukannya, Bu, untuk kelompok kami. Masih banyak waktunya. Nah, Bu, saya mau sharing nih ke Ibu ini kewajiban mendidik. Nah, ya mendidik ini bukan kesadaran mempelajari ilmu pengetahuan dan budaya. Bagaimana Bu? Mungkin ada tambahan lagi seperti apa? Mungkin yang saya belum tahu karena saya juga masih belajar ya Bu ya. Apa tadi mendidik Nah, ini apa? udah ada di slide-nya. Di slide tentang kesadaran mempelajari pengetahuan dan budaya. Kita tetap ya ke anak didik ya. Pengetahuan di kita juga anak-anak sudah diperkenalkan ya tentang pengetahuan. Pengetahuan ke anak didik tentang bagaimana anak mengenal dan mengetahui tentang apa yang terjadi jika warna merah dengan warna hijau dicampur. Itu pengetahuannya. Iya. Terus apalagi bagaimana kalau misalnya sekarang lagi musim-musim berjemur ya. Bagaimana apa dan mengapa kita harus berjemur. Itu pengetahuan buat anak. Itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Mengandung vitamin apa? Matahari, sinar matahari itu pengetahuan. Kalau budaya, karena kita berada di daerah Sunda, ya. Iya, jadi kita mengenal budaya kita sendiri, budaya Sunda. Jadi kalau budaya Sunda kita mah sasami kanu ageng kada hormat gitu Neng. Kantenannya ka Ibu Rama kada hormat. Kumaha upami ngalangkung ka payunan mama sareng bapak kada kumaha. Nah, diajarkan kada bungkuk inana nanti badannya kada rada membungkuk pananganna kieu bari nyarioskeun barinan ngucapkeun punten. Assalamualaikum. Mohon upami ngalangkung. Terus ayeuna upami mamah nuju calik kenging teu anak-anak berdiri. Nah, kenging kada kumaha hidup upami ninggal mama sareng bapak nuju calik hidup kada kumaha kada calik sami atanapi di handap calikna di langkung rendah gitu nya ti mama lambentan pami mama nuju calikna kursi atuh pami ieu mah tiasa calik
arendenge tiasa kan upami ati payun mah kapungkurnya Bu. Upami mamah sarang emak sarang apa nuju cai tina koris teh urang mah dihandap ngagempor. Itu di payun mah kitu pisan. Upami tuang ge teh keng luak teu kedah tungkul. Tah cari kumaha ayeuna urang kali ayeuna mah. Tah luak teh. Kali ada mah sesah ya Bu. Sesap orang duduk oge makan sambil duduk jaga harus terus-terusan diingatkan. Ada hadisnya ya. Ada hadisnya apa? Hadisnya lata ulfa iman misalnya. Nah, gitu. Lata sroko iman gitu. Nah, gitu. Itu pengenalan budaya kita, budaya Islam gitu ya. Di Islam bukan budaya, Islam bukan budaya. Akhlak ya. Kalau di Islam itu bukan budaya, maaf. Hormat kepada orang tua. Hadisnya apa? Kayak gitu dikenalkan dengan hadisnya gitu. Iya. Misalnya akrim, abaka, wa ummaka, nah seperti itu. Jadi anak-anak terngiang-ngiang. Jadi kalau misalnya ke orang tuanya nggak sopan atau apa, kalau misalnya di sekolah ada ikan yang suka galak ke orang tuanya, ada yang suka nyentak, pengintet sambil bahasa Sunda namanya ke orang tuanya, langsung diingatkan oleh orang guru-gurunya. Katanya teh akrim abaka wa ummaka, langsung anak-anak kita langsung oh iya lupa Bu, hilap Bu, suka gitu. Alhamdulillahnya besoknya anak-anak di kamar gitu lucu jadi diingatkan hayya lupa. Alhamdulillah ya. Siapa yang mau masuk ya? Neng, absensi udah Bu? Iya Bu ya. Yanti. Halo Bu Yanti kemana ya? Bu Yanti. Lup eta sinyal Bu Yanti teh. Kepada Ibu Resna, kepada Ibu Resna mangga diantos inana masukanana kangge kelompok 4. Bu Yani masukanana Bu. Bu Yani nyunkeun masukanana. Yuk, kalau begitu saya mau bertanya kepada Neng Anika nih, mumpung ada Neng Anika. Mana Neng Anika? Suaranya mana Neng Anika? Ada Bu, alhamdulillah ini ada guru-guru dan masalah dulu. Iya, tuh ada Neng Anika. Iya, Damang Neng Anika. Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Yuk, langsung ditaros tak ku Ibu guru aku Ibu kepala tak. Taros Neng Anika. Di absen Bu, guru iya. Hadir salah. Sak belajar naon gitu. Iya, tentang budaya ta Neng. Sekarang tentang budaya. Iya. Iya. Udah. Bu Yanti udah absennya udah. Mangga link chatnya, link presensinya akan munculnya Neng Bu Yanti. Mohon linknya itu Bu, absensi udah. Bu ini. Kah? Mak? Bu ini. Iya. Tapi seayat sinyal susah kayak. Iya. Mohon sinyal Bu Yanti dari tadi lup-lup ah. Mohon ya tos kekerilingan melarikan itu kadi. Milarikan tempat Gusti ya Allah. Punten pisannya ieu nih. Sesanga ieu keunana janten teu konek wae ieu teh dibuka teh ieu nana. Kayaknya mencrang. Biasanya ada presensi kelas sekarang masih ada waktu ngobrol-ngobrol dulu atuh nah Bu Yanti mana masukannya buat ini teh tentang metode pendidikan Nasi Ulwan. Ya,
terima kasih. Itunya sudah bagus. Mungkin Bu Winnie, Ya, kita minta dulu kepada Bu Resna untuk masukannya, Bu Win. iya udah tadi mau ada masukan dari Neng Resna. Ya, Ibu instruktur kita Ibu. ya. Ini masih direkam, Bu? Masih direkam nggak? Oh, masih Bu. Keluar aja rekamannya. Masih, Bu. Rekamannya di Nanti aku save setelah- aja. setelah selesai, Oh iya, kalau sudah selesai belum, Bu? Kalau sudah. sudah selesai ditutup aja, tapi masih ada waktu ya. Ada 10 menit. Masih ada waktu. Nggak apa-apa, nanti kalau sudah selesai ditutup dulu sama host, nanti di stop dulu rekamannya, baru saya nanti ngasih masukan. Oh begitu ya. Ya, kita tutup dulu acaranya. Ya, mangga. Ibu host. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin para Bapak sekalian. Acaranya kita sudah selesai. Absen atas. Terima kasih atas partisipasinya juga dari ibu-ibu guru hebat. Terima kasih kepada ibu instruktur yang telah memberikan bimbingannya dan ditunggu masukannya. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.